Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan saya Yolanda Ulibiata Lembong, Saya Irena Kristina Berbarus. Saya Agusanta Burdepari. Saya Haga Bustanta Sembiring Depari. Saya Juanda Karuskali. Di sini kami akan mempresentasikan teks cerita sejarah kami yang bertema Sejarah Pahlawan Nasional dari Tanah Karo, Kiras Bangun. Sejarah Pahlawan Kiras Bangun. Kiras Bangun adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Tanah Karo. Masyarakat memberi julukan pada Kiras Bangun dengan gara mata yang memiliki makna mata merah. Kiras Bangun menggalang kekuatan lintas etnis, lintas agama di Sumatera Utara dan Aceh untuk menentang penjajahan Belanda dan menghasilkan kurang lebih 3.000 pasukan. Selain menentang perlawanan penjajahan Belanda, Kiras Bangun juga berjasa dalam mencerdaskan masyarakat Tanah Karo pada masanya, walaupun ia tidak pernah disekolahkan di organisasi pendidikan formal. Kiras Bangun berpenampilan sederhana dengan tutur kata yang simpati. Ia dikenal sebagai sosok yang bijak. Selama hidupnya, Kiras Bangun menyandang banyak jabatan, di antaranya yaitu Sesepuh Adat Karo, Ketua Urung Desa Lima Senina, Penghulu Desa Lima Senina Desa Batu Karang, Juru Damai Perang Antar Desa, dan Pemimpin Urung Tanah Karo. Kiras Bangun lahir pada tahun 1852 di Kampung Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Beliau lahir dari seorang ayah yang menguasai adat-adat Karo di daerahnya Batu Karang. Ayahnya memiliki 3 orang istri. Kiras Bangun 5 saudara, 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Kiras Bangun mengenyam pendidikan di Binjai sampai menguasai bahasa Melayu serta aksara Karo. Sejak berusia muda, Kiras Bangun dikenal sebagai tokoh yang bijak melakukan pembelaan terhadap hak rakyat yang ingin dirampas oleh penjajahan kolonial Belanda. Perjuangan Kiras Bangun dimulai sejak tahun 1870 saat Belanda menduduki Sumatera bagian timur, tepatnya di Langkat dan sekitar Binjai. Pada tahun 1901, timbul niat Belanda untuk memperluas wilayah perkebunan mereka ke Tanah Karo. Kepopuleran Kiras Bangun akhirnya diketahui oleh Belanda melalui Nimbrung Bangun yang memiliki ikatan keluarga dengan Kiras Bangun. Belanda kemudian berniat menjalin diplomasi dengan Kiras Bangun agar diperbolehkan masuk ke Tanah Karo guna membuka usaha perkebunan. Belanda menawarkan imbalan berupa uang, pangkat, dan senjata. Namun Kiras Bangun tetap menolak tawaran tersebut. Ia tetap mengedepankan kepentingan rakyatnya. Belanda tidak kehilangan akal untuk menguasai Tanah Karo. Pada tahun 1902, Belanda kembali mengirimkan sejumlah pasukan ke Tanah Karo yang dipimpin oleh Guillaume. Kiras Bangun yang mengetahui hal tersebut terus berusaha menghimpun kekuatan dan memberikan peringatan. Upaya ini pun berhasil sehingga menimbulkan kemarahan Belanda dan situasi memanas. Perjuangan Kiras Bangun melawan Belanda dimulai dari saat Belanda melancarkan serangan pada tahun 1904 yang menewaskan 20 orang pasukan Simbisa Urung. Penyerangan ini dilakukan di beberapa tempat, termasuk Kabanjahe, dan menyebabkan Adereleng Beruginting, istri Kiras Bangun, menderita luka tembak. Setelah Bertukarang berhasil dikuasai Belanda, maka pusat pertahanan dipindahkan ke Liren, Kuta Gamber, Kempawa, Kamah, dan Lau Petundal. Banyaknya korban berjatuhan tidak membuat pasukan Kiras Bangun menyerah. Semangat bertempur dengan moto yang selalu ditanamkan Kiras Bangun yang berbunyi, Namo bisa jadi Aras, Aras bisa jadi Namo, yang artinya sekarang kita kalah, besok kita menang. Pada kondisi terdesak, Belanda menawarkan opportunities beginser, yaitu prinsip memanfaatkan situasi untuk Kiras Bangun berunding mengambil keputusan. Akhirnya, dengan berat hati, Kiras Bangun menerima penawaran tersebut karena mempertimbangkan peri kemanusiaan dan batinnya yang terluka melihat banyaknya rakyat yang tewas karena pertempuran. Belanda melanggar kesepakatan dengan menghukum Kiras Bangun dalam bentuk pengasingan selama 4 tahun di Riung. Selepas ditahan, Kiras Bangun tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia dibantu oleh kedua anaknya melancarkan gerakan bawah tanah hingga menimbulkan peperangan di Tanah Karo. Hal ini kemudian membuat ia dan kedua anaknya dibuang ke Cipinang oleh Belanda. Dengan kerja keras, Kiras Bangun berhasil menggalang kekuatan lintas agama di Sumatera Utara dan Aceh yang disebut pasukan Urung dan beberapa kali
kali terlibat pertempuran dengan Belanda di Tanah Karo. Kiras Bangun gugur pada 22 Oktober 1942 dan dimakamkan di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Kiras Bangun dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2005 dalam Ikatan Hari Pahlawan 10 November 2005. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.